hanya dilakukan dengan suara, tanpa video. Ketika ada yang berbicara, mohon teman-teman yang lain mute atau matikan mic agar tidak overlap. Pertanyaan atau diskusi atau sharing dapat dilakukan di grup chat atau room chat. Jawaban teman-teman dan kakak abang sangat mungkin dipakai Tuhan untuk menguatkan yang lain. Mari bersama kita bernyanyi dengan tetap mematikan mic dan mengikuti lagu yang diputar. Mari menikmati persekutuan ini secara keseluruhan dan mohon tidak sambil mengerjakan hal lain. Selanjutnya jangan keluar masuk room karena itu dapat mengganggu fokus yang lain karena yang keluar dan yang masuk akan kelihatan oleh semua orang. Kemudian mohon jangan menekan tombol present now atau present screen. Kalau tertekan, semua yang di HP atau di PC akan kelihatan. Dan kalau tidak sengaja tertekan, jangan panik dan jangan leave room. Tinggal tekan tombol stop presenting. Untuk di Zoom ini, yang presenting jadi Bang Yogi ya, kakak abang dan teman-teman. Terima kasih untuk Hana. Shalom teman-teman semua. Memulai ibadah hari ini, aku mengajak teman-teman untuk mempersiapkan hati, pikiran, untuk bersekutu dengannya. Saat ini, kita akan memasuki momen saat teduh. Mari mengambil sikap berdoa. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segenap jiwa yang haus dan rindu akan Engkau. Di tengah banyaknya aktivitas yang harus kami lakukan, kami memilih berlari datang padamu untuk duduk diam, mendengarkan-Mu, dan bercerita banyak hal dengan-Mu. Dan di tengah banyaknya hal yang kami gak bisa kendalikan, kami juga hanya berlari kepada satu pribadi yang mengendalikan segalanya. Tuhan, Engkau kekuatan dan perisai, dan hanya padamu kami berserah. Terima kasih untuk selalu setia, dan kami menyadari berkat terbesar dalam hidup kami adalah kehadiran-Mu. Bapa, Engkau sangat berarti. Mari dengan penuh kerendahan hati, nyatakan kerinduan kita akan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan telah membangunkan kami tadi pagi. Tuhan beri kami kekuatan baru untuk melakukan aktivitas kami Tuhan. Dan terima kasih untuk ibadah Kapitas Lekta pada hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh berkumpul Bapa melalui media Zoom ini Tuhan. Boleh bertemu dengan Bang Kawas dan teman-teman MTB dan alumni. Semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh ada Bapa sebagai wadah kami untuk bertumbuh dan mengenal lebih lagi Tuhan akan Engkau. Tuhan Yesus, di ibadah hari ini Bapa kami undang Engkau Tuhan untuk mengisi hati dan pikiran kami Bapa. Untuk kami boleh
fokus hanya kepadamu saja. Tuhan, kami akan mulai ibadah ini Bapa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom pekerja Kristus. Sungguh bersyukur boleh berkumpul dengan para pekerja Kristus dalam room ini. Tuhan begitu baik memanggil dan memberikan identitas kepada kita sebagai pekerjanya, untuk bekerja di ladang yang Tuhan mau, baik di kampus maupun di lingkungan kantor. Dan ketika Tuhan memanggil kita menjadi pekerjanya, itu bukan karena kebaikan, kecakapan, atau kemampuan kita. Semua hanya karena anugerahnya. Dan menjadi pekerja Kristus memang bukanlah hal yang mudah, tetapi jangan takut, ketika Tuhan memanggil kita menjadi pekerja, Ia juga yang akan memampukan dan memperlengkapi. Dengan penuh syukur, mari kita naikkan pujian Pekerja Kristus. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Saat ini kita akan memasuki momen pengakuan dosa. Astaga, udah lewat jam doaku, ya udahlah ya. Aduh, aku terlambat bangun, malam aja lah saat tidurnya. Hari ini kan banyak kali kerjaan. Aduh, udah capek kali tadi kerja. Skip aja lah hari ini saat teduh. Banyak hal yang menyita waktu kita, yang seharusnya kita pakai untuk bercerita dengannya. Dia menunggu, tapi kita tak peduli. Atau pura-pura tak mendengar suaranya. Di tengah kesibukan dan banyaknya agenda, pernahkah kita memikirkan hati Tuhan? Ketika kita sudah sejauh ini melangkah menjadi alumni dan mahasiswa tugas belajar, sadarkah kita bahwa itu semua hanya karena kebaikannya? Kita diberikan tanggung jawab untuk sekolah lagi. Sudahkah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Di tengah lingkungan kantor, sudahkah kita bersaksi bagi sesama? Begitu banyak waktu yang Dia beri, tapi hanya sedikit kita beri untuknya. Cinta siapa sebesar cinta Tuhan? Tetap setia walau kita tak setia. Sadarkah kita
keberdosaan kita, berbaliklah padanya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Siapa Allah yang seperti Allah kita, besar perkasa, penuh kemuliaan. Ia yang terindah dan termanis dalam hidup ini. Biarlah yang bernafas menyembah dan memuji namanya, dan semua lidah mengaku Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dengan kesungguhan hati, mari menyembahnya dengan menaikkan pujian, Kau yang terindah. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada
dan lidah tak mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kepada Bang Kawas, disilahkan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di Sabtu, di hari yang baik ini kami datang kepada Tuhan. Karena kasih dan kebaikan Tuhanlah kami bisa berkumpul. Sekalipun secara virtual, tapi kami masih bisa berkumpul. Artinya Tuhan masih memberi kami kesehatan, kehidupan, untuk kami gunakan sebaik-baiknya kepada Tuhan. Kami tahu ini bukan suatu hal yang biasa dan murahan. Karena itu, kami sungguh-sungguh menghargai kehidupan yang masih Tuhan berikan. Kalau kami masih hidup hari ini, artinya masih ada amanat Tuhan yang harus kami kerjakan. Termasuk kami sebagai anak-anak Tuhan di kampus PM Kastan, baik sebagai mahasiswa tingkat akhir, tugas belajar maupun alumni. Tuhan, teruslah kuatkan kami. Engkau tahu, tanpa Tuhan, betapa hancurnya kehidupan kami. Karena itu, kami bersyukur Tuhan tangkap kami. Tuhan bawa kami kepada Tuhan selagi kami masih muda, masih mahasiswa. Di masa-masa emas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan di suatu titik krusial ini, ketika memasuki dunia kerja, dunia membuka tangannya lebar-lebar bagi kami. Tapi kami juga tahu, ada tangan Tuhan yang Maha Kuasa bersama dengan kami untuk menyertai kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan kapsel hari ini. Kami anak-anak-Mu dalam pergumulan di tingkat akhir, di tugas belajar, di alumni. Tuhanlah yang menyertai kami. Kami menyerahkan sesi ini dalam setiap sharing firman, diskusi. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Ya Roh Kudus, hanya Engkau yang sanggup memberikan pengertian, karena itu bekerjalah di antara kami. Juga setiap peralatan yang kami gunakan, sinyal, jaringan, gadget, Tuhan yang kuasai semuanya supaya ibadah ini berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat siang semuanya. Ini aku nggak tahu ya aturan itu dari mana yang tanpa video tadi ya. Cuman biasanya memang berapa kali pelayanan mahasiswa seringkali aturan itu ada ya. Padahal sebenarnya aku pribadi nggak setuju ya. Karena kita udahlah virtual, tatap muka pun nggak bisa ya. Jadi kalau paling nggak kalau virtual saling lihat-lihat lah kita wajahnya ya. Apalagi kalau aku ngobrol begini kayak ngomong sama komputer jadinya ya. Tanpa balasan dari kalian, nggak tahu kalian lagi ngapain gitu ya. Jadi mahasiswa katanya ya alasan kuota, jaringan, kupikir oke lah ya nggak apa-apa. Jadi bagi yang memang kuotanya menengah ke bawah ya, atau yang jaringannya agak-agak terkendala ya, di Sarmili dalam misalnya, nah, bolehlah matikan video. Tapi kalau enggak ya, kita saling lihat dulu. Aku pun siapa tahu kita jumpa di jalan kan. Siapa tahu kita nanti satu kantor ya. Oh iya, yang ikut kapsel hari Sabtu kemarin gitu kan. Jadi kenal juga ya. Ya, sambil nunggu yang nyalain video, kenalan dulu. Aku Kawas Roland Tarigan, alumni PM Kastan 2005, dulu Spes Pajak. Jadi aku sekarang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Kantornya Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan. Aku sekarang sebagai trainer, ya pengajar. Jadi ngajar-ngajar pajak lah, ya. Dulu Ketua PM Kastan tahun 2007. Pelayanan sekarang sebagai pertua, ya penatua di GBKP, Gereja Batak Karo Protestan, Bekasi. Kami tinggal di Bekasi. Dan juga sebagai Badan Pengurus Cabang Perkantas Jakarta. Ya, kami sebagai badan pengurus. Kemudian aku menikah dengan Miss Nilawati Sedabutar, alumni PM Kastan 2005 juga. Ya, dia di Sekjen Biro Cankeu, lulusan Australia juga. Ya, anak kami 2 perempuan. Ya, jadi itu dulu perkenalan singkat. Ya, siapa tahu kita ketemu. Jadi aku stop dulu share screen-nya ini ya, biar aku pandang dulu bagi beberapa wajah. Nah ya, nggak apa-apa, santai aja.
Mungkin ada yang masih di kosan ya, belum sarapan, belum mandi ya. Yang jelas ya mau ngapain juga Bang mandi nggak keluar-keluar ya. Kalian dulu gara-gara sering keluar rapat ya, pengurus-pengurus PMK tuh buluk-buluk, kurus-kurus, kurang makan ya. Dulu aduh lihat pengurus-pengurus PMK Stan itu ya. Jadi sekarang diharapkannya ya, gara-gara nggak keluar rumah makin bersih kulitnya, makin putih. Ternyata nggak juga ya kan, karena malas mandi. Ya, kapsel kita hari ini tentang pekerja Kristus ya. Panitia memberikan aku tema pekerja Kristus. Boleh tahu yang mahasiswa tingkat akhir? Yang ada video boleh angkat tangan, yang nutup video boleh pakai emoticon, jempol atau apa. Yang tingkat akhir, artinya berapa? Tingkat 1 atau D1 berarti semester terakhir ya. 1, 2, Maja, Beta, Sihar ya. Sihar tadi raise hand mau nanya atau? Bukan Bang, mau tingkat akhir Bang. Iya, nah itu ya. Yang ini D3 atau yang D1, nggak ada. Oke, yang tugas belajar. Tugas belajar ini apa? D3 khusus, D4? D3 khusus, Bang. D3 khusus ya. D4 ada? Oke, Mas Hendro Cahyo. Ya. Apalagi yang alumni? Nggak ada. Sylvia Deborah, Marisi, Marella, Dery, Ripka. Sorry, aku masih lihat page 1 aja ya. Ya, page 2 ya. Cindy, oke. Ini alumni udah ditempatin? Udah, di mana? Udah Bang. Di mana? Share dong, Jakarta semua, Jawa semua, atau ada yang di luar? Atau masih apa namanya? OJT, on job training, atau masih gimana? Alumni baru? Udah penempatan, Bang. Pematang Siantar. Yang lain ya? Share dong, Sumut 2 ya. Ini apa DJP? Ripka Siantar. Terus apa lagi nih? KPP Sibolga. Mangin Ceang ya. Pandan ya. KP2 KP Tarutung. Wah, pulang kampung semua ini. Siantar, Sibolga, Tarutung. Dari Amplas semua naiknya nih. Oh, Pesanggerahan, Yogi. Sekitaran itulah ya, Ciluduk-Ciludukan. Oke. Bandung, Sukabumi ya, Jabar 1. Oke. Banyak orang pajak ya. Oke, panitia mana panitia? Aku sampai jam berapa? Kita ngobrol santai atau materi atau gimana nih? Mana? Kapsel tingkat 2 dia Bang. Loh tadi ada di sini. Orang dia minta record. Oh itu ada namanya. Oke, berarti dia ini record tapi ikut kapsel tingkat 2. Yang panitia deh. Aku sampai jam berapa nih? Karena tadi terlambat masuk. Sekarang tinggal 20 menit sebelum jam 12. Nanti makan siang kalian gimana? Ya, izin menjawab ya Bang. Cukuplah waktu mahasiswa mahmahnya. Nah, kenapa? Izin menjawab Bang, kalau berdasarkan rundown sebenarnya jam 12 sih Bang selesainya. Tapi karena tadi kita terlambat masuk kali ya Bang, ya nggak apa-apa kali Bang. Mundur waktunya Bang gitu Bang. Nggak apa-apa mundur dikit ya. Tahan lapar dikit sambil ngemil juga apa-apa ya. Kita santai aja kapsel ya. Nanti jangan pula emah ya. Tapi kalau kata panitia sampai jam 12 ya udahlah 2 penutup aja kita sekarang. Ya. Oke. Aku usahakan cepat kalau gitu ya. Tema yang diberikan oleh pengurus adalah pekerja Kristus. Aku coba share screen, semoga lancar. Oh ya, pelayananku sekarang juga sebagai koordinator ya, Persekutuan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Makanya aku pakai Zoom-nya ya. Karena kita ibadah tiap Jumat pakai Zoom lebih lancar. Pekerja Kristus ini satu tema yang sangat penting menurutku. Kenapa? Ini bicara identitas. Lu siapa? Kita siapa? Kita ini pekerja Kristus. Ya. Pekerja Kristus. Tadi udah kita nyanyikan lagunya. Bukan hanya bicara kerja working, job, suatu apa ya? Suatu expenditure, suatu pekerjaan, tapi juga esensi kehidupan kita bahwa kita ada pelayannya. Kita pekerjanya. Sehingga dua kata ini menunjukkan siapa kita. Kita siapa? Pekerja. Untuk siapa? Kristus. Sehingga relasinya juga jelas. Kita hamba, dia tuannya.
kita melakukan hanya apa yang disuruh Tuhan. Kita hanya mengerjakan apa yang maunya kepada siapa kita bekerja. Kristus. Gitu ya. Ini suatu tingkat yang paling ultimate, paling tinggi. Sehingga apapun kerjaan kita, lu ngapain? PNS, kerja untuk siapa? Bangsa. Di atasnya bangsa siapa? Tuhan. Ya, sehingga ini suatu hal, suatu kebenaran yang harus dipegang dulu ya. Bagi yang mungkin deg-degan, penempatan atau mutasi atau apa. Aku teringat waktu tingkat akhir dulu ikut suatu camp namanya NGC, New Graduate Camp, ya, camp bagi alumni baru. Aku memilih kapsel misionaris ya, berbeda sendiri teman-teman yang lainnya masuk kapsel birokrasi, abdi bangsa gitu ya. Aku pindah ke kapsel misionaris ya. Dan pembicaranya waktu itu memang misionaris dari Inggris yang sudah jadi WNI, ya, Ibu Margaret namanya. Jadi dia meninggalkan negaranya ke Indonesia untuk penginjilan, gitu ya. Terus dia bicara lah bagaimana bermisi, khususnya sebagai alumni baru, bahwa kalian bukan hanya bekerja, tapi juga bermisi. Jadi judul besarnya adalah misi. Satu bagian yang kita kerjakan adalah dengan bekerja. Tapi judul besarnya kita sedang bermisi. Ya, sehingga dia bilang gitu ya, begini harusnya bermisi. Pikirkan, doakan tempat yang akan kita tuju. Minta Tuhan ya membukakan jalan kemana daerah dia panggil kita. Terus ada sesi pertanyaan. Ada pertanyaan. Aku pede angkat tangan tanya ya. Aku tanya. Tadi yang Ibu bilang kan itu kan konsep ideal ya. Kita bisa memilih kemana kota yang kita inginkan. Tapi Bu, saya ini ikatan dinas. Saya tidak bisa memilih kota tempat saya ditempatkan ya. Bagaimana saya harus mendoakan tempat itu untuk saya bermisi dalam pekerjaan saya dan juga pelayanan misi yang lain. Yo, aku pikir pertanyaanku udah cukup bagus ya. Kemudian ibunya dengan santai nanya, siapa namanya? Kawas ya. Kawas, siapa yang menempatkan kamu nanti bekerja? Aku bingung ya, pertanyaan ini apa kemana arahnya nih ya. Aku bilang negara Bu, maksudnya instansi Bu. Dia mengernyitkan dahi kan. Aku sebagai alumni PMK lah itu tanda bahwa jawabanku kayak kurang pas ya kan. Siapa yang menempatkanmu nanti? Tuhan, aku bilang kan. Betul sekali dia bilang dengan logat-logat buleknya masih ya. Betul sekali bahwa yang menempatkanmu nanti bekerja adalah Tuhan sendiri. Bukan sebatas negara, bukan sebatas instansi. Yang mengutus kita adalah Tuhan yang punya kehidupan kita. Pengutusannya sama dari kejadian 1 sampai masa sekarang ini. Bahwa pergilah ya, usahakanlah, bekerjalah, pelihara bumi itu kemana tempat kamu aku utus. Sehingga pengutusan kita yang utama adalah dari Kristus. Sehingga tidak ada komplain-komplain, kenapa ya Tuhan, kenapa pekerjaan ini berat ya Tuhan, kenapa aku masuk penempat instansi ini ya Tuhan, padahal ngincar sana, latar belakangku ini, tapi ke sini. Ya, Kristuslah yang mengutus kita ke dalam pekerjaannya. Dan ketika kita mengetahui bahwa kita pekerja Kristus, Tuhan kita Kristus, tanggung jawab paling utama adalah Kristus, maka tidak ada komplain-komplainan harusnya. Karena Kristus tak pernah salah, gitu ya. Dan ini satu sesi yang sangat penting menurutku, karena kembali ke visi PMK. Untuk apa PMK ada? Ya, kita sudah tahu, harus melekat di kepala kita, visi PMK adalah menghasilkan alumni. Membina mahasiswa, menghasilkan alumni. Yang kita tuju adalah menghasilkan alumni. Caranya bina mahasiswanya ketika mereka masih di kampus, supaya keluar kampus, ketika masuk kantor, ketika masuk dunia kerja, mereka itu siap menjadi saksi Kristus. Udah beres tuh masalah kerohanian, udah beres tuh masalah keselamatan, udah beres tuh ya masalah cinta Tuhan benci dosa. Sehingga nggak terlalu gelagapan. Lo begini dunia alumni, begini dunia alumni, ya. Walaupun ya masih ada beberapa alumni juga yang seakan-akan masih itu ya kaget-kagetan masuk alumni. Tapi suatu titik ya aku buat di sini. Pra alumni ya, alumni dan pra alumni. Satu titik di sini titik krusialnya.
Karena kita membina mahasiswa untuk menghasilkan alumni, titik krusialnya bagaimana? Siap-siap menjadi alumni atau alumni baru, pra-alumni atau alumni baru. Disitulah titik krusialnya, bagaimana profil alumni yang kita hasilkan. Kan cara mengevaluasi PMK STAN ini beres atau enggak, bagus atau enggak, bertumbuh atau enggak, kan tinggal lihat produknya kan. Tercapai visinya atau enggak kan. Lihat profil alumninya gimana. Kalau enggak, ngapain sebenarnya? Apa yang dikerjakan sebenarnya PMK 3 tahun ini? Kalau ternyata alumni yang dihasilkan juga enggak berbeda dengan alumni-alumni yang lain gitu kan ya. Jadi memang ini suatu titik krusial gitu ya. Khususnya ketika kita bicara tentang kerja. Kenapa bicara kerja penting? Sepertiga hidup kita adalah kerja. Kalau suatu hari ada 24 jam, ya, itu 24 jam itu sebenarnya bisa kita bagi cuma 3 bagian besar. 8 jam kita tidur, ya kan? 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam tidur. Sisanya 16 jam yang lain, 8 jam kita bekerja. Senin sampai Jumat jam setengah 8 sampai jam 5 sore. Ya. Sehingga bekerja itu setengahnya hidup kita yang melek, ya, selain tidur. Dan itu banyak kita habiskan di dunia pekerjaan. Senin sampai Jumat. Ya. Sehingga kemana kita banyak menghabiskan waktu kita, disitulah orang banyak melihat hidup kita. Dan pertanyaan, apakah orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita? Ya. Yang kedua, kerja itu adalah esensi hidup manusia. Ya, sehingga orang kalau udah lama nggak ketemu gitu ya, misalnya reuni gitu ya, pasti orang nanya, masih hidup nggak? Gitu ya. Pertanyaan pertama. Yang kedua, pasti kerja di mana ya? Kerjaannya apa? Makanya orang yang paling stres sebenarnya, orang yang nggak kerja itu bukan karena nggak punya uang, tapi ya karena nggak ada sesuatu yang dilakukannya. Ya, full time nganggur ya. Jadi dia stresnya karena nggak merasa hidup ya. Karena hidup itu bicara kerja, gitu ya. Nah, pekerja Kristus ya. Sehingga aku sering bilang tentang visi alumni PMK, ketika PMK apa yang dikerjakan di kampus membina mahasiswa, bukan hanya mahasiswa, tapi ada identitas Kristen di situ, identitinya Kristen. Jadi bukan hanya ke kampus taunya, bukan hanya belajar taunya, bukan hanya ilmu taunya, tapi juga bagaimana imannya. Nah, mahasiswa Kristen harusnya juga menghasilkan alumni Kristen dengan identitas Kristen. Bukan sekedar alumni. Aku sering bilang ya, kalau kalian hanya ingin menjadi alumni, toh itu kayaknya nggak susah lah di STAN ya. Asal kalian jangan buat masalah ya, duduk aja baik-baik di kelas ya, jangan bolos-bolos, jangan ngelanggar aturan. 3 tahun jadi kalian alumni. Cuman nggak tahu profilnya gimana, alumni seperti apa yang dihasilkan gitu ya. Tapi alumni Kristen itu justru tuntutannya yang berat. Bagaimana kata-kata Kristen, pengikut Kristus, peniru-peniru Kristus, ya, Christ follower ini kita cerminkan dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi pekerja Kristus, identitas. Kenapa penting tadi ya bicara alumni, bicara tentang kerja? Karena alumni itu dia punya suatu daya, kekuatan yang ketika mahasiswa nggak punya. Ya, misalnya, let's say berapa hal praktis, uang, ya, mahasiswa uangnya terbatas, ya, alumni dia udah punya gaji sendiri, ya, sehingga tantangan dosanya pun beda, ya, mahasiswa dengan alumni. Dan dulu waktu sempat ya mengkritisi hidup-hidup alumni, kenapa ada yang berubah, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan dia tidak berbuat dosa ketika di mahasiswa, bukan karena dia tahu itu dosa, tapi karena lagi nggak sanggup aja berbuat itu gitu ya. Lagi nggak ada aja uangnya buat itu gitu, lagi nggak ada waktunya, lagi nggak ada yang dijualnya. Ketika ada pergaulannya makin besar, pun makin suka ganggu alumni, gitu ya, untuk menjaga alumni, apalagi ya menjaga identitas pekerja Kristen tadi. Susah dong Bang, ya begitu ya. Tapi kan bersama dengan Tuhan ya, sehingga Tuhan pun ya seringkali caranya sebenarnya sederhana untuk menyertai kita. Lewat apa? Kita sebutnya means of grace, alat kasih karunia. Lewat yang memang kita nikmati waktu mahasiswa.
Lah, ke situ lagi balik-baliknya, Bang. Iya, memang itu. Komunitas. Jangan hilang dari persekutuan. Apa yang membuat alumni bertahan? Ya, there is no single fighter. Nggak ada yang orang kuat bertahan berdiri sendiri. Ya, kesepian aku, Bang, di kantor ini. Cuman aku yang rasanya berjuang untuk hidup benar di sini. Cari teman yang lain, cari komunitas yang lain. Tapi di kota ini cuman aku, Bang. Pertama, yakin, temukan dulu. Yang kedua, kalaupun memang iya, ya, cari yang lingkarannya sekitarnya. Kalau enggak, kita kan masih punya kelompok kecil di kampus, ya. Kita punya grup, kita punya Zoom, kita punya banyak hal untuk menjaga itu. Cari komunitas, ya. Kalau aku sebenarnya gampangnya terlibat dalam pelayanan. Itu terlibat dalam pelayanan itu satu paket komplit. Dengan kita terlibat dalam pelayanan, tuntutan yang lain akan ngikut. Nggak mungkin orang terlibat dalam pelayanan hilang dari persekutuan. Nggak mungkin orang terlibat dalam pelayanan nggak beres doa saat teduhnya, ya, yang tadi disampaikan MC, ya, dengan role playing-nya tadi. Kalau kalian mahasiswa yang waktu kosongnya juga banyak, mungkin kuliah-kuliah kosongnya nggak tiap hari full, ya, dan itu pun nggak memperjuangkan disiplin rohani dengan serius, apalagi alumni gitu, ya. Sebelum pandemik ini, ya, WFO, WFH, ya, sebelum pandemik ini, udah pasti itu Senin sampai Jumat kerja setengah 8 pagi sampai jam 5 sore. Bagi teman-teman yang di Jakarta, ya, udah tahu itu, ya, pergi gelap, pulang gelap, nyampenya. Kalau dari mahasiswa nggak didisiplinkan, means of grace ini, ya, disiplin rohani ini, alumni makin terhilang, makin kehilangan. Jadi sebenarnya prinsipnya cukup praktis, balik lagi ke situ means of grace. Karena itulah yang membuat kita bertahan. Relasi dengan Tuhan. Ini kan tema besar kita, ya, reach, remain, tinggal di dalam Tuhan. Kita menunjukkan buah, bukan hanya nempel, ya. Pohon, ya. Anakku pikirnya dengan nempelkan batangnya bisa tumbuh, tempelkannya gitu pakai lakban, ya. Ya nggak akan tumbuh, karena nggak tinggal dalam pokok, cuman nempel. Jadi hati-hati juga dengan jumlah, ya, kerumunan. Ya, hadir, tapi tanpa pertumbuhan. Itu tuh, ya. Jadi memang butuh diperjuangkan, ya. Sekarang cepat-cepatan mana? Tertangkap iblis atau tertangkap Tuhan, gitu, ya. Cepat-cepatan mana? Kita nggak ada posisi di tengah, ya, middle position. Kemana? Ya, nggak kemana-mana, ya. Milik Tuhan atau milik hantu, itu aja. Jadi tinggal bagaimana kita menjaga hidup kita. Sedikit, ya, materi tentang bekerja, karena terkait dengan tema kita pekerja Kristus. Ada beberapa tentang dunia tentang kerja, ya. Kerja adalah, ya, sekedar sebuah keharusan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan nafkah hidup. Ya, kenapa kerja? Ya, cari makan. Itu istilah orang kan, kata-kata pengganti untuk kata kerja kan. Kemana? Macul, ya, garap sawah, cari makan. Itu seakan-akan kerja itu penderitaan banget, ya. Kayak nggak dinikmati gitu. Yang kedua, kerja sebagai sebuah kesempatan untuk membeli mendapatkan yang diinginkan. Ya kan? Mau apa? Ini kerja dulu, ya, nabung dulu. Yang ketiga, kerja adalah hal yang harus dilakukan setelah sekolah, kuliah. Sepintas, tidak ada yang salah dengan konsep-konsep ini, sepintas, ya. Tapi kalau didalami, bahwa ini sebenarnya, ya, sangat tidak alkitabiah. Kita lihat yang pertama, ya. Kerja adalah sekedar sebuah keharusan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan nafkah hidup, ya. Orang-orang yang hanya sebatas ini memaknai kerja, hidupnya akan penuh dengan keterpaksaan. Lu nggak kerja, lu nggak makan, ya. Lu nggak kerja, lu mati. Ini kasian banget tuh, ya, orang begini. Maksudnya nggak ada tujuan lebih mulia untuk menikmati pekerjaan, ya. Orang-orang begini, ya, cara-cara cepatnya untuk menilai orang yang poin 1 ini, begitu bagi kalender, langsung lihat mana tanggal merah, ya. Kapan lah libur dalam pikirannya terus. Kemudian semboyannya, ya, TGIF, thanks God it's Friday, ya. Terus ciri-cirinya lagi, kalau bisa cari kerjaan yang paling ringan di situ. Mutasi misalnya, aduh, ke seksi yang sibuk pula. Kalau bisa ke seksi yang paling nggak ada kerjaannya, ke situ dia. Kenapa? Karena kalau bisa kerja itu dihindari. Ini masalahnya aku nggak bisa menghindari karena harus makan. Ya, jadi orang-orang begini kan kasihan memaknai kerja. Ya, kalau bisa bolong dia, ya,
7.05, absen jam 7, pulang jam 5, di tengah-tengahnya kosong, nggak ada kerja. Padahal ya zaman WFO, WFH ini selama pandemik, kita ya tempatnya aja yang berbeda. Satu kantor dipindahkan ke rumah dulu gara-gara pandemik. Tapi produktivitasnya harus sama. Ya, harus sama. Bukan gara-gara di rumah, jadi nggak kerja. Ya, jadi terus orang bilang lah apa bedanya nih alumni Kristen sama yang lain kalau sama-sama aja melihat cara pandang kerja hanya untuk nunggu tanggal gajian. Ya. Kapan libur ya, cari kerja yang gampang. Yang kedua, kerja adalah sebuah kesempatan untuk membeli mendapat yang kita inginkan. Ini biasanya untuk orang-orang termasuk aku ya, yang susah-susah waktu mahasiswa ya. Begitu alumni ya, apalagi begitu cair rapelan, melebab ya, kayak nggak pernah lihat uang. Langsung kayak orang kaya baru ya. Pikirannya ganti handphone, mungkin udah ditahankannya selama mahasiswa, bagaimana rasanya punya handphone layar pecah-pecah ya. Gimana rasanya susah sehingga langsung pikirannya itu ganti handphone ya, kredit mobil, cari rumah, itu aja pikirannya orang-orang begini ya. Jadi apapun yang berlebihan nggak bagus ya. Satu sisi betul, memang saatnya alumni ya, di alumni lah saatnya kita punya tanggung jawab ya untuk bekerja yang memang ya kita punya penghasilan atas nama kita sendiri. Tapi ketika itu jadi tujuan, disitulah kelirunya. Sehingga aku melihat ada banyak alumni-alumni, ya disinilah digeser menjadi materialisme, ya hedonisme, egoisme. Ada orang traveling aja kerjanya, ya. Baik dari WA story-nya, Facebook-nya, ya. Traveling aja kerjanya. Begitu diajak terlibat pelayanan, aduh aku nggak bisa, iya ini diminta donasi, iya nih aduh uang lagi ini, jalan-jalan aja tapi kerjamu. Ini kan suatu hal yang nggak nyambung gitu ya. Dia kerja memang untuk kapan lagi gua nikmati hidup gua kalau nggak ketika gua alumni. Selesailah udah susah-susah itu atau mahasiswa. Sekarang alumni hobi ya. Aku mungkin kan orang kampung ya atau apa, tapi kayak nggak masuk akalku misalnya ya. Misalnya beli handphone misalnya harga 16 juta ya. Itu mahasiswa nggak akan sanggup, yakin aku. Ya. Pasti kalau nggak jual ginjal dia atau bohongi bapaknya ya. Nah, mahasiswa nggak sanggup, tapi alumni sanggup ya. Alumni sanggup ya, tanya ini orang-orang pajak berapa gajinya ya. D3 masuk kerja berapa ya? 8 juta, 10 juta. Sanggup lah beli handphone 16 juta. Tapi bagiku, ngapain beli handphone 16 juta? Bagiku ya. Tapi bagi alumni, udahlah bang, masa alumni pun masih Xiaomi? Kupikir kenapa handphone kan? Handphone, gunanya apa? Handphone, ya kelihatan Xiaomi ku ya. Handphone, gunanya apa? Untuk WA, nelpon, bisa kan? Sama kan? Xiaomi ku sama iPhone-mu, iPhone Plus-Plus-mu itu sama kan? Kalau ku WA sampai juga ke sana kan? Di jam iPhone-mu jam berapa sekarang? Jam 12 kan? Di Xiaomi ku juga sama jam 12, nggak ada bedanya kan? Fungsinya kan? Iya, tapi kan bang, kita kalau ketemu WP nggak enak ngeluarin handphone Xiaomi. Kenapa pula nggak enak? Tanya lagi sama dia, jam di Xiaomi ku jam 12, jam berapa WP? Jam 12 juga, oh ya sama jam kita berarti. 16 juta itu bagiku normalnya harga motor. Gitu ya. Masa motor masuk kantong gitu loh ya. Tapi kan alumni-alumni susah dibilangin. Gaji-gaji gua kenapa lu yang sibuk? Nah ini kan berarti ada hal yang harus dibenerin gitu ya. Konsep tentang yang lu utamakan sebenarnya dalam hidup siapa? Persembahan hitung-hitungan banget. Beli handphone lu tega ya. Beli handphone 16 juta. Hanya untuk miss call gitu. Nah, yang ketiga, kerja adalah hal yang harus dilakukan setelah sekolah, kuliah, ya. Ini juga satu sisi betul tapi terlalu dangkal. Emang nggak ada lagi tujuan mulia bekerja selain ya habis sekolah ngapain ya, habis kuliah ngapain. Ini orang-orang yang kayak nggak punya tujuan hidup ya. Kalau bisa ya tahapan hidupnya ya itulah ya. Lahir, hidup ya, nikah ya, mati ya. Jadi ikut alur aja bang ya. Kalau bisa muda kaya raya, poya-poya, mati masuk surga, apalah itu ya. Nah, prinsip-prinsip yang gitu ya, jalannya aja kayak air mengalir katanya, mau ngapain lagi ya. Ini akan buat juga ya orang jadi malas.
Kalau yang kedua ini bisa membuat orang workaholic. Bisa membuat orang workaholic. Bukan hanya uang tadi tantangannya, tapi juga gila karir. Aku lulusan STAN, Bang, D3. Masuk kantor cuman golongan 2C. Si kawan itu penerimaan sarjana, golongan 3A. Gimana caranya aku ngejar dia? Kalau enggak kerja keras, pikirin studi lanjut, pikirin ini. Aduh, capek banget sih mikirin hidup ini kayak gitu. Tuhan udah ngatur jalan hidup kita selama kita setia mengikuti dia. Ada orang tiap ketemu sama aku ngomongnya beasiswa aja. Bang, gimana studi lanjut? Gimana studi lanjut? Gimana? Kau kerja aja yang benar, ya, aku bilang. Kau kerja aja yang benar. Nanti akan datang pintu beasiswa itu. Ya. Aku pun belum beasiswa, artinya aku lulus beasiswa ya kemarin LPDP, harusnya udah berangkat ya ke Amerika bulan ini, tapi karena pandemik kedubesnya tutup, memang agak gantung statusnya ya, lagi berjuang untuk Januari ke Pennsylvania State. Jadi akan datang kok waktunya ya, ketika bagian kita kerja benar. Aku kalau ngelihat alumni-alumni yang udah jadi pejabat ya, alumni yang bagus ya, alumni bagus beberapa kenal gitu. Satu hal yang menarik dalam hidupku, mereka tidak pernah punya mimpi menjadi pejabat tinggi negara ini. Tapi toh Tuhan antarkan mereka jadi pejabat tinggi. Kami taunya cuma kerja benar, mereka bilang. Orang lihat, ini kerjanya bagus, dipromosikan. Orang lihat, ini kerjanya bagus ya, ditawar-tawarin beasiswa, ditawar-tawarin studi ke luar negeri ya. Aku dalam berapa tahun ini berapa kali ya ke luar negeri, benchmarking, mewakili kantor gitu-gitu, penghargaan, hadiah lomba, hadiah ini. Nggak ada itu dalam pikiranku sama sekali berapa tahun yang lalu gitu. Jadi panggilan kita adalah setia, bekerja dengan orang lihat itu. Jangan yang dikejar ini kerja ya, atau sebaliknya, hindari sebisa mungkin ya. Prinsipnya slow but sure ya. Kita ikut orang bule aja Bang, slow but sure. Dia nggak tahu orang bule itu penekanannya di sure-nya, perlahan tapi pasti. Nah, orang Indonesia penekanan di perlahannya ya, slow ya, baru nanti. Jadi, nah, padahal ya, yang mana kalau kita lihat Alkitabiah ya, teologia vokasi, bahwa kata kerja ya, yang paling tepat untuk menggambarkan kerja adalah vocation, vocare, artinya panggilan. Itu kenapa orang sering bilang panggilan. Karena Tuhan yang memanggil kita. Ingat Kejadian 1 ya, ketika Tuhan bilang usahakan bumi, taklukkan itu. Bahwa Tuhan bekerja membereskan dunia ini lewat apa? Lewat orang-orang yang dipilihnya, lewat orang-orang yang mau dipanggilnya, lewat orang-orang yang mau bekerja bagi dia. Itulah tangan-tangan Tuhan. Jangan ngomong, DJP ini banyak kali korupsinya, ya. Terus makanya kau ditempatkan di sana, beresin. Bang, kantorku ini, aduh, orang makan siang, ya, atau dulu masih zaman-zaman tugas dinas luar, ya. SPD berapa, ini tagih berapa, ya. Naik Lion Air tapi nagih tiket Garuda, gitu-gitu ya, ngambil-ngambil selisihnya, macam orang kurang duit aja, gitu ya. Tapi makanya kau dijadikan bendahara. Kan gitu ya. Jadi panggilan, itulah tangan-tangan Tuhan, utusan-utusan Tuhan, duta-duta Tuhan, pekerja-pekerjanya Kristus untuk membuktikan bahwa Tuhan sedang tidak diam, tapi dia sedang bekerja dalam dunia ini. Caranya lewat pekerja-pekerjanya. Dia panggil, ya. Tadi lagu kita itu ya, sungguh sangat istimewa, aku dipanggil, dipakai, ya, menjadi pekerja Kristus yang mulia. John Stott dalam bukunya, ini materi-materi aku banyak ambil dari buku John Stott, Isu-isu Global ya. John Stott ini teolog Inggris, sudah almarhum, dia mendefinisikan pekerjaan dengan sangat baik. Work itu adalah ya expenditure, penghabisan energi ya untuk melayani orang lain. Teman-teman yang saat teduhnya pakai ODB, Our Daily Bread, santapan rohani, kemarin kan bicara kerja ya. Bahwa pekerjaan adalah melayani orang lain. Kalau pekerjaan kita pandang tidak untuk melayani orang lain, kita akan selalu melihat orang lain sebagai orang yang merepotkan. Ini nyusahin aja. Ini aku karena banyak kerja di pelayanan dan juga pengajar, baik itu service ya, communication skill, service excellence, hard skill ya, undang-undang KUP, PPH, PPN. Itu aku sering bilang ke customer service ya, ke agent-agent yang melayani wajib pajak itu, ke orang-orang TPT, seksi pelayanan.
Orang yang depan kita itu loh yang memelihara bangsa ini. Itu loh ya, yang gaji kita, teman, kalau yang gaji kita itu terlalu klise, orang udah nggak mau lagi dengar. Tapi mereka itulah, gara-gara mereka itulah ya, negara ini bisa bertahan. Masih mau peduli, ya, bayar pajaknya, nanya kewajibannya. Jangan dilihat sebagai orang yang ngerepotin. Lihat kita pelayanan, ya. Ini waktu aku bicara pelayanan, satu sisi kita bicara tentang law enforcement, penegakan hukum. Bahwa jangan biarkan juga orang-orang menyelewengkan pelayanan kita, ya, dengan tidak taat. Itu satu hal yang lain, ya. Tapi bicara servis, ya, jangan lihat orang lain sebagai orang yang merepotkan, tapi mereka itu harus kita layani. Penduduk Indonesia 270 juta ini itu bukan sekedar angka, statistik. Mereka itu orang, manusia. Mereka itu punya mimpi. Mereka itu punya ketakutan juga besok masih bisa makan atau enggak. Mereka itu tahu juga, menikmati juga masa-masa sulit ini. Ya, dan tanpa government, betapa rakyat helpless. Pandemik ini menunjukkan itu. Sehingga kita sebagai pegawai publik, pegawai negeri, orang-orang keuangan, pikirin tuh ya, bahwa jangan lihat ini sebagai masalah yang ngerepotin, tambah lagi beban kerjaku ya, di luar job deskku. Lakukanlah. Habiskanlah energi kita untuk melayani Tuhan. Ya, untuk melayani Tuhan lewat melayani sesama ini. Kenapa? Which bring. Hasilnya ini lihat 3 dimensi. Ya, bagus banget memang definisi ini. Fulfillment to the worker. Ada kepuasan sejati bagi kita ketika kita bisa memberikan terbaik untuk Tuhan. Ngelihat senyuman-senyuman wajib pajak itu, makasih ya Pak. Jadi ngerti saya. Aku ya dulu di KPP Karangutara, KPP Subang. Itu masih banyak orang begitu kampungan, nggak bisa bahasa Indonesia, hanya untuk ngurus PBB berjam-jam ke KPP. Ya, KPP kita kan memang kadang terlalu luas ya. Satu kabupaten gitu, utara selatan, antara Pantura sampai Pantai Selatan itu, ya, cuma satu KPP, kadang dia harus melewati balik-balik gunung. Habis itu ke KPP nggak dilayani dengan baik. Ya, ntar Pak, tunggu dulu. Belum selesai Pak, datang lagi besok lagi. Lah ini orang. Dia mau menunaikan kewajibannya, gitu ya. Tapi ketika dia bilang, makasih ya, hatur nuhun Kang, ya abdi tos ngartos, itu, aduh, rasanya puas ya. Juga, thank you God, terima kasih ya. Mungkin Tuhan yang ketemukan kami hari ini, supaya kami bisa saling menguatkan satu sama lain. Ya. Benefit to the community. Bagi bangsa ini, pekerjaan kita ini matters bagi bangsa. Sekarang ekonomi kita lagi berantakan, ya. Tapi pelan-pelan kita perbaiki, Kalau orang dalamnya juga udah nggak peduli, kerja ogah-ogahan, udah hopeless lah, ya. Dan kemuliaan bagi Tuhan, glory to God. Puas bagi kita, keuntungan bagi bangsa, kemuliaan bagi Tuhan, ya. Nah, bagaimana seharusnya orang Kristen memandang tentang kerja? Kita lihat ya, kenapa kita bekerja? Kita bekerja karena Allah pun bekerja. Kejadian 1, Allah muncul sebagai orang yang bekerja. Ya, satu buku Andar Ismail bicara tentang selamat bekerja, dia mengumpamakan, mempersonifikasikan Tuhan hadir di Kejadian 1 sebagai tukang ladang, ya, yang menggulung lengan bajunya sambil buat apa kita ya? Hari pertama, hari kedua, untuk membuat dunia ini cantik, menciptakan sana, menciptakan sini. Tuhan hadir dalam wujud pekerja, bukan yang ongkang-ongkang kaki. Kemudian Kejadian 5, Yohanes 5 ayat 17. Ada satu orang yang mau baca? Ini ayat-ayatnya ya. Kita bahas dengan cepat. Mungkin ada orang yang mau baca, yang lain cari ayat yang lain biar nanti cepat. Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17, beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tuhan aja bekerja, apalagi kita. Ya. Kenapa kita masih hidup sekarang? Berkali-kali aku sampaikan di doa awalku tadi. Karena Tuhan sedang bekerja, masa kita diam? Ya, Markus 6 ayat 3. Markus 6 ayat 3. Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon?
Dan Ya. bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita, lalu mereka kecewa dan menolak dia? Alkitab mencatat ya, Yesus baru muncul ke publik, pelayanan publik di umur 33 tahun, ya kan? Sekitaran umur itu, 33 Masehi. Sebelum dia tampil ke publik dalam pelayanannya, ngapain dia? Kerja, ngelanjutin kerja Yusuf, tukang kayu. Yesus aja pun kerja untuk menafkahi keluarganya, gitu ya. Sehingga bukan suatu hal yang menyusahkan kerja itu. Nah, ingat juga begini ya, secara kronologis, mandat Tuhan menyuruh kita kerja itu, kuasailah bumi, taklukkanlah itu, ya, itu sebelum kejadian 3. Jadi, lihat, ada banyak orang berpikir kerja itu adalah upah karena manusia jatuh dalam dosa. Oh, salah. Kejadian 3, ya, upah dosa itu baru muncul di kejadian 3. Mandat untuk kerja itu sudah muncul di pasal 1. Udah kuciptakan kita sekarang jadi rekan kerja ya, kata Tuhan. Ya, sekarang nih kasih nama. Ya, kasih nama kalian ini taman ku kasih kerjakan. Taklukkan bumi. Di bawah kalian semua ciptaan ini kerjakan. Begitu. Sehingga kerja adalah mandat sebelum manusia itu dalam dosa. Kejadian 3, nah, membuat kerjanya jadi susah. Ya, memang betul kan? Dunia jatuh dalam dosa, rekan kerja kita pun bisa salah pengertian, jadi suka uang, ya, jadi yang awalnya kooperatif jadi kompetitif. Dosa membuat dunia jadi sulit. Tapi mandat bekerja Tuhan anugerahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Itu mandat pertama yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jangan lihat kerja sebagai suatu kutuk, beban. Itu anugerah. Diajak rekan, jadi rekan kerjanya pencipta. Masa kutukan? Diajak jadi rekan kerjanya pencipta untuk memperbaiki bumi. Masa kutukan? Ya, aku kapan ya pembinaan pengurus ya, regenerasi pengurus kemarin ya, bawa satu sesi juga. Aku teringat ya bahwa kami kan sejak WFO ini pandemik ini, WFH ini pandemik Oke. Ada chat masuk ya. Oke. Kami kan sejak pandemik ini banyak belanja online ya. Jadi kardus banyak di rumah gitu kan ya. Aku pernah cerita pengen buat dollhouse, namanya anak-anak cewek ini pengen buat dollhouse. Ya kardus ini aja lah kita potong-potongi gitu. Udah aku ukur, udah mau aku potong bagus, terus dia bilang ya, "Mau ikut dong motong, Pak." Ya kan? "Mau ikut dong ngerjain." Dalam pikiranku udah, aduh kalau anak ini ikut ngerjain, bukannya ngebantuin malah ngerusuhin. Ya. Terus aku teringat ya, bagaimana mandat Tuhan satu kerjaan kepada anak kandungku. Ya, dalam pikiranku cuma aku yang sanggup ini, nanti dia malah ngerusak. Tapi Tuhan mau memberikan kepercayaan ini ke kita. Yuk, beresin bumi ini. Yuk, beresin perekonomian ini dengan melibatkan kita, orang-orang yang memang banyak kekurangannya. Anugerah apa lagi yang nggak kita syukuri dari itu? Pertanyaannya, refleksi bagi kita itu ya, kita ngebantuin Tuhan atau ngerusuhin, ya, atau malah makin banyak buat kerjaan, ya. Makanya betul lagu tadi, hanya anugerah semata kita menjadi pekerja-pekerja Kristus. Kita yang penuh banyak cacat celah ini, tapi Tuhan tawarkan, kamu mau aku pakai nggak untuk rekan kerja samaku memperbaiki dunia ini, membawa orang lain kenal Tuhan. Anugerah. Itu yang kedua ya, bekerja adalah anugerah Tuhan. Kita lanjut Pengkhotbah 3:22. Pengkhotbah 3 ayat 22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Tidak ada yang lebih baik ketika melihat orang menikmati pekerjaannya. 9 ayat 10. Coba masih Pengkhotbah. Pasal 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu Ya. Mana? segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan
Kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Nah, itu seakan-akan pengkhotbah bilang, lu masih hidup, kerja. Justru masih dikasih kerjaan, artinya masih hidup. Nggak ada orang mati dikasih kerjaan. Jadi anugerah besar kan ya, kalau kita masih bisa kerja sampai sekarang. Betapa banyak orang di luar sana, PHK di masa pandemik ini. Itulah kenapa kita di JP ngeluarkan stimulus fiskal, ya, dengan paket kebijakan stimulus fiskalnya. Betapa banyak orang-orang itu. Dan kita masih dikasih kerjaan, satu. Tapi yang lebih lagi, kita masih hidup, mumpung belum mati. Masa kita menyanyiakan pekerjaan ini? Filipi 1:22. Filipi 1:22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia orang mati, dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ini mungkin suatu ayat yang terkenal bagi kita. Paulus sebelumnya bicara bilang ya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mana yang kupilih aku nggak tahu. Hidup nggak apa-apa, mati juga nggak apa-apa, karena itu keuntungan ketemu dengan Kristus. Tapi kalau aku bisa milih, akhirnya dia jawab sendiri di pasal ayat bawahnya. Aku lebih milih hidup. Dan ketika Tuhan masih mengizinkan aku hidup, itu artinya bagiku bekerja, memberi buah. Ya, sehingga itu suatu hal yang sangat harus kita hargai. Pekerjaan itu. Yang terakhir, kerja adalah mandat ilahi. Kejadian 1:28 ya, aku udah sampaikan tadi mandat itu. Pelihara bumi taklukkan, ini diulangi di pasal 2 ayat 15 dengan kata yang lebih baik, usahakan, memelihara. Dalam bahasa aslinya ya, mengusahakan itu avodah. Kata yang sama digunakan untuk ibadah. Makanya sering orang bilang, pekerjaanku ini ibadah. Pekerjaanku ini pelayananku kepada Tuhan. Pekerjaanku ini. Kemudian kata memelihara, ya kata aslinya malaka. Ini lebih ke memelihara yang kita lihat. Jadi bayangkan aspek kerja itu vertikal horizontal. Itu ibadah kita kepada Tuhan, itu persembahan hidup kita kepada Tuhan, tapi juga ada aspek horizontal, Tuhan pakai pekerjaan kita untuk memelihara kehidupan orang. Aduh, aku kalau bicara pajak di sini bisa berapa SKS ini ya. Bahwa uang yang kita kumpulkan itu yang bisa buat orang hidup di negara ini. Ya. Jadi aspek vertikal, horizontal, itu ada di dalam pekerjaan. 2 Tesalonika 3 ayat 6-12, Paulus menegur dengan keras. Siapa yang malas, siapa yang tidak kerja, jangan makan. Aku pun kerja. Ya, tidak menjadikan alasanku sebagai full timer, hamba Tuhan penuh waktu, ya, untuk bermalas-malasan. Yang terakhir Kolose 3:22-25, ya, ini bicara tentang relasi dari Tuhan dan hamba, ya. Apapun yang kamu kerjakan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tahu ultimate tanggung jawab kita yang paling utama adalah kepada Tuhan. Bukan masalah kepala seksi, eselon 4, eselon 3, kepala kantor, kasubdit. Tapi di atasnya lagi, suatu Tuhan akan tanya, apakah yang dia bilang, hai hambaku yang baik dan setia, atau hai hambaku yang malas dan jahat. Lihat Matius 25. Itulah pujian evaluasi yang paling akhir yang kita nantikan nantinya. Bagaimana Tuhan mengevaluasi atas hidup kita yang dipercayakannya. Ya. Aplikasinya aku sampaikan dengan cepat ya. Pertama, bagaimana untuk menjadi saksi. Khususnya bagi teman-teman yang masih tingkat akhir tugas belajar ya atau alumni baru, bagaimana orang bisa melihat Kristus dengan pekerjaan kita, identitas kita. Pertama, jadilah seorang yang dapat diandalkan atau ahli. Ini kan sebenarnya sudah dipupuk dari mahasiswa ya. Aku berkali-kali bilang sama pengurus, hai teman-teman pengurus, bagus kalian rajin melayani, itu suatu kesaksian. Tapi kalau gara-gara pelayanan nilai kalian hancur, IP kalian hancur, ya di bawah 3, nggak sampai, apalagi deg-degan ya di bawah 2,75, mending mundurlah ya dari pengurus, belajar baik-baik. Karena kalian tuh mahasiswa, tugasnya belajar. Jadi jangan gara-gara pelayanan nilai hancur, juga sebaliknya ya. Jangan gara-gara kuliah doang, pelayanan enggak gitu ya. Tapi bagaimana dua-dua berilang, itulah kenapa identitasnya 2, mahasiswa Kristen. Dan sekarang pekerja Kristen, alumni Kristen. Saksi harus sama ya. Di kantor itu bukan ditanya,
Kami di sini butuh, siapa orang yang doanya rajin saat teduhnya nggak pernah bolong? Nggak itu yang ditanya di kantor. Siapa yang bisa kerja bagus? Cuman sekali lagi, ya, Indonesia bukan kekurangan orang yang bisa kerja. Ya, Indonesia kekurangan orang yang bisa kerja bener, kerja keras, kerja jujur. Ya. Dan itu harus diimbangi dengan kerohanian yang benar, spiritualitas yang benar. Ini Kejadian 41, ya, bicara tentang Yusuf. Daniel 1, bicara tentang Daniel dan kawan-kawannya, Mesak, Sadrak, Abednego. Dan kalimatnya sama. Mungkinkah kita dapati orang sehebat ini? Jadi jangan bicara minoritas, ya. Aduh bang, kami cuma sendiri, kami cuma berdua, kami cuma bertiga, kami cuma sedikit. Sedikit pun, kalau berdampak, itu efek dominonya besar. Yusuf sendirian, Daniel cuma berempat sama kawan-kawannya. Tapi lihat Yusuf ya, di penjara kesayangan, di rumah Potifar kesayangan, di istana kesayangan, dimanapun dia kesayangan. Kalau bicara minoritas mayoritas ya, kalau kita bos lah, bayangkan kalau kita bos, ya Kristen, kemudian kita mayoritas Kristen. Ketika ada open bidding menduduki satu jabatan tertentu, ya yang dibutuhkan hanya satu, tinggal 2 misalnya, kualitas sama, yang satu Kristen, satu non Kristen, yang kita ambil yang mana? Aku yakin Kristen juga yang kita ambil. Kenapa kualitasnya sama kok? Kenapa nggak aku ambil yang sama-sama gua? Jadi itu suatu hal yang lumrah. Ketika di negara kita yang memang mayoritas begini, ketika kualitas kita sama-sama aja, ya wajar, ya mereka akan memilih yang sama. Sehingga bagaimana supaya kita kelihatan atau terpilih lebih dari mereka? Unggul, satu kata, lebih unggul dari mereka. Yusuf, Daniel, kalau so-so aja nggak akan muncul ada itu. Di Kejadian 41 bahkan nggak akan muncul ada kitab Daniel. Tapi karena kalimat tadi, mungkinkah kita dapati orang seperti mereka ini dibanding yang lain? Kemudian raja melihat tidak didapatinya yang setara dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, bagian kita sesimpel kalimat kalau bisa dibilang di atas rata-rata. Kalau yang lain segitu, aku di atasnya. Sehingga ketika negara ini ingin mencari orang satu, itu aku ketemu gitu di atasnya. Ada suatu quote dari Steve Jobs ya, dia bilang begini, we hire smart people not to tell them what to do, but so they can tell us what to do, gitu ya. Jadi si Steve Jobs bilang kami itu meng-hire orang-orang pintar bukan lagi nyuruh mereka apa yang harus mereka kerjakan. Kami itu meng-hire orang pintar supaya mereka ngasih tahu kami harus ngerjain apa. Jadi berdampak itu bukan harus jadi bos. Ya. Apa sih Bang yang bisa dilakukan sama level kami pelaksana, staff? Lah, justru draft peraturan itu munculnya dari kubikel staff, kubikel pelaksana. Atasan-atasan ini cuma ngecek mana yang mau dikoreksi, konsep dasar mah pasti dari pelaksana. Dalam rapat-rapat sampaikan ide, masukan, ya, sampaikan bagaimana baiknya, itu nggak harus nunggu jadi bos. Ya, kalau nunggu jadi bos, berapa tahun lagi kita harus berdampak, apalagi DJP, antriannya panjang banget jadi bos. Ya, jadi selagi pelaksana pun kita bisa sangat-sangat berdampak. Sadar tidak sadar, sebenarnya hidup kita sedang diamati. Cara kita menangani masalah, cara kita bekerja, cara kita berkonflik, menyelesaikan konflik, cara kita berdiskusi. Apakah kita mencerminkan Kristus itu? Ya. Yang kedua, berani, ya, strategis, jadi teladan. Nehemia, ya, berani dia di situ ngomong langsung ke raja, tapi bukan asal berani-berani juga. Seringkali di kantor ini masalahnya, ya, beberapa orang yang berintegritasnya bagus tapi kurang disukai adalah masalah cara. Ya, nenggor orang belak-belakan, tersinggung lah orang, sehingga kita nggak disukai. Padahal maksud kita baik. Ya, strategi juga perlu menjadi saksi di kantor ini. Sehingga orang benar tidak sama dengan orang yang tidak disukai. Ya, Nehemia bagus dia caranya. Ya Tuanku Raja, ya bagaimana hatiku tidak sedih ya kalau tanah nenek moyangku begini. Terus Raja nanya, apa yang bisa gue bantu? Itu kan bagus banget ya. Daniel 6, 5-6 ya. Malah dikeluarkan aturan, banyak yang nggak suka sama dia, malah berdoa terus dia.
Tapi kalimatnya luar biasa, kita mencatat. Tak didapati kesalahan apapun dalam Daniel selain ibadahnya kepada Tuhannya. Ya. Jangan-jangan ke kita kebalikannya. Tidak susah kali nyari kebaikanmu ya. Banyak kali kekuranganmu. Daniel nggak ketemu musuh-musuhnya nyari kekurangan dia. Akhirnya ibadahnya itu, ya. Jangan tua kita kebalikan ya. Susah kali orang nyari kebaikan kita, ya. Tapi kekurangan banyak. Aku kasih tahu sama kita, begitu masuk kantor baru awal-awal langsung kibarkan bendera Kristen kita. Bahwa aku Kristen, ya. Aku sering men-sharingkan pengalamannya Bang Ruli Simanjuntak, ya, dia pensiunan Vice President PLN. Alumni ITB, ya, elektro, sebaik masuk kantor jadi ngapain? Tukang angkat telepon, ya. Jadi jangan sombong, aku lulus STAN tapi jadi tukang fotokopi, beres-beresin arsip. Jadilah tukang fotokopi terbaik. Jadilah tukang beres-beresin arsip terbaik, ya kan? Jadilah frontliner terbaik. Jadi surah pun jadi yang terbaik. Dengan begitu orang lihat ini orang dikasih kerjaan kecil aja bagus ya, pasti naikkan lagi. Ya, aku dulu magang di KPP Madya Medan, baru pindah kantor, baru pindah gedung, disuruh perbaiki semua berkas. Buka baju ngerjainnya, ya, tinggal singlet atau besok pakai kaos saja ya katanya ya. Pikir ya ampun, ini kok jadi buruh kasar ya. Tapi ya ayolah, kita kerjakan bagus-bagus, ya, kita kerja bagus-bagus, akhirnya jadi gudang arsip percontohan. Umur 2 untuk foto gini gudang arsip percontohan. Sehingga nyari berkas itu gampang. Dulu PPN belum e-faktur ya, masih ini PKPM, pajak keluaran pajak masukan masih dikontrol satu-satu. Ya. Oke. Jadilah ya, di fotokopi, jadilah tukang fotokopi terbaik. Sehingga di Madya Medan dulu tahu, mau fotokopi, itu suruh si kawas tuh, bagus udah fotokopinya jelas. Mau perbesar, perkecil, timbal balik langsung, jadi jilid, mantap. Jadi jangan langsung tinggi hati, apapun yang dijumpai tanganmu untuk kerjakan. Gitu ya. Jadi kayak apa tadi? Bang Ruli tadi bilang angkat telepon ya. Dan tugas pertama dia bilang bosnya, kalau ada telepon nyari saya, bilang saya tidak ada. Saya lagi tidak ingin menerima telepon. Padahal bosnya ada. Sebagai alumni PMK, ya kan? Udah tahu itu udah kebohongan. Ya, orang ada masa dibilang nggak ada. Deg-degannya minta ampun. Padahal cuma masalah telepon ya. Akhirnya beneran bunyi telepon, tring gitu ya. Pertanyaan pertama betul, ada bapak nggak? Gemetarnya minta ampun, dia bilang pegawai baru ya. Hanya jawab bilang nggak ada aja, aduh kok susah, kok bohong, kok gini. Akhirnya dijawab, ada pak. Disambungkan ya. Akhirnya bosnya nerima telepon, tapi habis itu marah besar ya. Kamu ini anak baru, tahu apa, gini-gini, udah dibilang gini-gini ya. Habis itu, saya takut bohong pak. Cuman itu kata-kata saya yang keluar katanya waktu itu. Akhirnya bosnya bilang apa? Mulai sekarang, katanya sama teman-teman yang lain di ruangan itu, mulai sekarang, kalau ada tugas-tugas yang suruh bohong-bohong, jangan suruh si Ruli ini. Ya, suruh orang lain. Kemudian Bang Ruli bilang, puji Tuhan, dia bilang ya. Bayangkan kalimat itu ya, kalau ada yang suruh bohong-bohong, jangan suruh dia nih. Nggak mau dia bohong nih. Puji Tuhan, dia bilang. Ya. Jangan-jangan kebalikannya di kita ya. Kalau kalian mau ada yang bohong, coba suruh si diri ini ya. Mungkin banyak ya akal-akalnya ya. Kan nggak enak kali kita dengar gitu ya. Kita pula Kristen di situ, kita pula terkenal yang paling banyak caranya untuk bohong-bohongi. Bohong-bohongi nota dinas, bohong-bohongi perjalanan dinas, bohong-bohongi ngakal-ngakalin tanda tangan ya. Jadi teladan. Kemudian hidup sederhana jadi berkat. Ya, jangan tadi norak hidupnya. PNS mana bisa kaya ya. Maksudnya dalam arti begini ya. Kalau kaya bisalah ya dengan gaji yang udah remunerisasi. Tapi misalnya kalau dibandingkan gaji kita itu kan nggak ada apa-apa sebenarnya kalau dibandingkan dengan instansi yang lebih tinggi atau pegawai swasta tertentu. Jadi jangan langsung gaya hidup itu norak gitu ya. Hidup sederhana jadi berkat. Sekali lagi, Kristen tidak melarang kita kaya. Justru perbanyak uangmu supaya makin banyak kau jadi berkat ya kan. Kalau gajimu cuma 5 juta,
ya cuman berapa orang bisa kau bantu, ya kan? Tapi dengan uangmu banyak, bisa 10 gereja kau bantu. PMK Stan bisa kau biayai semua retreatnya. Nah, gitu ya. Jadi, nggak ada yang melarang kaya, tapi ingat, jadi berkat, pola hidup sederhana aja. Barang nggak akan habis terbeli. Nggak akan habis terbeli. Ya. Efesus 4:8. Yang mencuri, jangan mencuri lagi. Tapi nggak berhenti sampai situ. Kalau berhenti sampai situ, dunia hanya dikumpulin orang-orang yang nggak mencuri, tapi nggak kerja. Ya. Tapi dia lebih jauh lagi, tapi kerjalah keras supaya bisa bantu orang lain. 1 Timotius 6 juga bilang ya, nggak ada, kuperingatkan kepada orang kaya, jadi berkatlah ya. Kemudian bekerja untuk kemuliaan Allah. Ingat, tanggung jawab utama kita kepada Allah. 1 Korintus 10:31, apapun yang kamu lakukan, dia makan, minum, kerja semua untuk kemuliaan Allah. Daniel 6:27, bayangkan ya, ketika tadi ini bicara Daniel 6 itu kan Daniel yang di gua singa ya. Ketika dicemplungkan ke gua singa, nggak apa-apa. Tapi lihat efeknya ayat 27. Raja bilang, di negara ini tidak ada yang tidak menyembah Allahnya Daniel. Itu kan luar biasa. Kerja kita yang benar, tapi Allah kita yang dimuliakan. Kerja kita yang benar, ya walaupun kalimat persis nggak mungkin terjadi di kantor kita ya. Mulai sekarang di kantor ini Tuhannya kawas yang kita sembah, nggak mungkin. Tapi orang kan tahu ya, ini bagus ya kerjanya, bagus ya ibadahnya, bagus nih, Kristennya bagus. Orang memuliakan Tuhan. Itu Matius 5:13-16 kan ya. Berbuat baik tapi tujuannya bukan ke kita. Refleksinya ke Tuhan supaya ya orang memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita garam, kasih rasa. Kita garam, ngasih pengaruh tanpa harus kelihatan. Kita terang, menerangi. Tidak ada lagi gelap di sini. Aku datang, tidak ada lagi gelap di sini. Berhenti di sini. Tapi refleksinya adalah supaya orang memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir ya, means of grace tadi aku udah singgung di awal. Pakailah alat-alat kasih karunia. Kalau kita lihat memang perjuangan ini tidak mudah, tapi indah. Ya. Sehingga Efesus 5 ayat pasal 5-6 bilang, kamu tuh anak-anak terang. Memang dahulu kamu kegelapan, tapi sekarang kamu terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Di dalam anak-anak terang, ketemu sama anak-anak terang yang lain. Terang kita makin bercahaya. Ingat, dosa mengintip. Iblis akan cari cara terus di mana-mana. Sehingga perkuatkan. Pasal 6 dia bilang, kenakan senjata perlengkapan. Ya. Komunitas, orang-orang yang benar saling menguatkan. Kita punya persekutuan abdi bangsa, ya, dan aku salah satu pembina pengurus di situ, ya. Kelompok kecil yang ada sarang pertahankan, terlibat dalam pelayanan, ya, jadi berkat bagi gereja. Bagi gereja dalam pelayanan dan yang lainnya. Ya, Tuhan berkati kita semua. Silakan kalau masih sempat untuk sesi tanya jawab. Tuhan berkati. Aku serahkan kepada pengurus. Iya, Bang. Waktunya lewat. Iya, Bang. Hari ini karena waktunya udah lewat, nggak ada sesi tanya jawab ya, Bang. Oke. Iya, Bang. Terus ngapain kita sekarang? Iya. Baik, Bang. Terima kasih, Bang, untuk sharing firman hari ini. Kita akan meresponi firman Tuhan. Kita adalah tanah liat yang tak berharga, tetapi Tuhan ambil dan bentuk menjadi bejana yang bernilai. Bukankah sangat indah ketika kita menjadi bejana di tangan Tuhan menggenapi rencana yang mulia? Tak peduli apa masa lalu atau latar belakang kita, Dia tetap mau memakai kita. Mari serahkan hati, pikiran untuk menjadi bejananya dan mengiring Tuhan seumur hidup kita. Dengan kesungguhan hati, mari menaikkan pujian bagaikan bejana.
sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Tuhan tak meminta talenta yang sangat besar, atau meminta kita harus ahli, atau meminta segala yang kita miliki. Sebab sesungguhnya semua adalah milik-Nya. Yang Tuhan minta adalah hati dan hidup kita yang berjuang memberi yang terbaik untuk Tuhan. Walau tak besar talenta kita, atau sedikit yang kita miliki, atau apapun yang sedang kita kerjakan, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini, mari kita nyatakan kesungguhan hati kita memenuhi panggilan-Nya. Tuhan mengutus kita bersaksi baginya. Mari menaikkan pujian, Tuhan memanggilmu. Apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Pun tak besar talentamu, Kepada Bang Kawas, disilakan untuk menutup dalam doa. Ya, jadi teman-temanku sekalian, selamat menjadi saksi Tuhan, pekerja Kristus. Sebagai duta-duta Tuhan adalah Tuhan lain. Tugas melayani Kristus bukan hanya tugasnya full time, ya. Hanya 1% jumlah pendeta, jumlah full time hamba Tuhan penuh waktu di dunia ini. 99% orang Kristen yang ngapain? Profesional. Sehingga kubikel kita, tangan kita yang bekerja itu adalah mimbar-mimbar kita untuk memberitakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk Absel ini di tengah segala keterbatasan kami. Tuhan, berbicaralah dan bekerjalah bagi kami, membentuk kami, mengembalikan kami ke mandat Tuhan. Bekerja, menjadi rekan sekerja Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan? Dengan penuh kekurangan, dengan banyak ketidaklayakan, tapi Tuhan ajak terlibat menjadi anugerah semata. Karena itu biarlah kami bisa terus muliakan Tuhan, pekerjaan dan juga pelayanan kami. Setiap masa depan kami, pergumulan-pergumulan kami, rencana-rencana hidup kami ke depan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah kami mengutamakan yang Tuhan utamakan dan mengesampingkan yang Tuhan kesampingkan. Dengan satu tujuan hidup kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Teman-teman disilahkan untuk berdoa secara pribadi.
Cek. Shalom. Terima kasih untuk Bang Kawas dan Kakak Abang semuanya. Jangan live room dulu ya, karena nanti kita akan ada foto bersama setelah warta. Puji Tuhan untuk pelayan-pelayan yang telah Tuhan pakai untuk ibadah Kapitak Selekta hari ini. Pen-sharing firman ada Bang Kawas, MC ada Kak Sihar, pemusik ada Derry, singer Bang Yogi, host ada Cynthia, operator ada Kak Helena dan Bang Yogi. Kita berikan apresiasi online untuk pelayan-pelayan Tuhan. Oke, selanjutnya, jadi nanti di grup retreat akan di-share flyer-flyer untuk sharing. Jadi kakak abang dan teman-teman nanti bisa membagikan melalui story apa yang dinikmati dari ibadah Kapitak Selekta hari ini. Jadi nanti bisa juga di-tag teman-temannya dan di-tag akun PMK juga ya, kakak abang dan teman-teman. Oke, jadi sekarang kita foto bersama dulu.